Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Ya, hari ini kita akan memulai kegiatan kita dengan les agama ya. Ya. Pendidikan agama Katolik dan budi pekerti ya. Baik, sebelum kegiatan berlangsung kita memulai kegiatan dengan doa. Satu orang saya minta untuk memimpin kita. Silakan maju. Tepuk diam. Diam, diam. Diam, diam. Teman-teman, marilah kita siapkan untuk berdoa dalam nama Bapa. Bapak. Bapa kami. Ya baik adik-adik, apa kabar hari ini? Baik. Semua sehat? Sehat. Baik, saya yang pertama mau cek kehadiran. Apakah kalian hadir semua? Ya. Puji Tuhan ya. Jadi kalian hadir semua dan masih semangat? Masih. Baik adik-adik, hari ini kita akan mempelajari tentang tema 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Sama-sama. 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup ya. Pada materi ini ya, kita akan di akhir pembelajaran diharapkan kita bisa menyebutkan 10 perintah Allah itu sebagai pedoman hidup. Menyebutkan semua perintah Allah ya, 10 perintah Allah. Kemudian bisa menjelaskan 10 perintah Allah itu sebagai pedoman hidup. Lalu yang ketiga, kita bisa menerapkan 10 perintah Allah dalam kehidupan sehari-hari ya. Lalu yang keempat, adik-adik kita akan coba melihat contoh-contoh perilaku yang bertentangan dengan 10 perintah Allah yang ada di lingkungan adik-adik ya. Kemudian kalian bisa menilai apakah perilaku yang kita lakukan atau yang kita lihat sudah sesuai dengan perintah Allah atau belum ya. Bisa ini? Bisa. Ya, baik adik-adik. Pernah tidak mendengar 10 perintah Allah? Pernah. Pernah ya? Dari mana? Tidak. Siapa yang kasih tahu kamu 10 perintah Allah? Siapa? Siapa? Pater. Siapa lagi? Yang kamu dengar? Kira-kira siapa yang kasih 10 perintah Allah? Yang siapa? Allah. Yang menerima perintah Allah ini siapa? Nabi Muhammad. Umat Israel ya. Ada yang jawab Nabi Musa ya. Menurut kamu, kira-kira kenapa 10 perintah Allah ini diberikan? Untuk apa kira-kira 10 perintah Allah ini diberikan? Ya. Agar tidak berbuat jahat. Tepuk tangan dulu untuk Free. Atur perbuatan dan tindakan kita ya sebagai umat Allah. Ya, itu 10 perintah. Baik adik-adik, sebelum melangkah lebih jauh, kita akan saksikan video berikut ini ya. Sama di baik-baikan.
saya minta kamu kerjakan beberapa pertanyaan berikut ini ya. Silakan saya minta kalian untuk membuat kelompok ya. Satu kelompok bisa 3 orang atau 4 orang ya. Silakan gabung ke dalam kelompok ya. Silakan atur mejanya. Bisa dong? Bisa. Ya baik. Sudah di kelompok semua? Ya. Baik, kita lihat beberapa pertanyaan untuk kalian kerjakan ya. Yang pertama, kejadian apa saja yang kalian lihat di dalam video tadi ya. Yang kedua, hubungkan kejadian yang kalian saksikan dalam video dengan 10 perintah Allah ya. Yang ketiga, tuliskan persoalan-persoalan yang terjadi di lingkunganmu yang bertentangan dengan 10 perintah Allah. Yang keempat, bagaimana cara kita untuk mengatasi persoalan-persoalan itu. Lalu yang kelima, mengapa Tuhan menyatakan terlebih dahulu, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari tempat perbudakan sebelum menyampaikan 10 perintahnya. Yang keenam, apa yang telah Tuhan lakukan dalam teks Keluaran bab 20 ayat 2. Yang ketiga, temukan firman atau perintah Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Yang keempat, yang keenam, temukan firman atau perintah Allah yang mengatur hubungan dengan manusia. Jelas ini? Jelas. Jelas, kamu bisa lihat di mana 10 perintah Allahnya? Pak, kami lihat di mana 10 perintah Allah. Baik. Untuk 10 perintah Allahnya, kalian bisa membuka teks kitab suci bab 20 ayat 1 sampai 17 ya. Teks kitab suci bab 20 ayat 1 sampai 17. Bisa ini? Bisa. Ya. Ya baik, sekarang silakan kerja dalam kelompok ya. Selamat pagi. Satu kejadian yang kami lihat dalam video. Satu, berdoa kepada Tuhan. Dua, Allah mengarang bagaimana barang dengan Tuhan. Tiga, orang yang membunuh bersama. Empat, cemburian. Dua, hubungan kejadian dalam video dengan 10 perintah Allah. 1. Berdoa kepada pohon melawan. Perintah Allah yang pertama, yaitu jangan memuja berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. 2. Orang yang bertengkar dengan orang tua. Kelompok 2. Untuk kelompok 2 silakan kembali ke tempat. Yang berikut, kelompok siapa yang mau maju duluan? Angkat tangan. Ya, yang di sana. Oh, yang di sana dulu. Silakan maju. Coba cara maju. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kejadian yang kami lihat di video. Menyembah pohon. 2. Anak yang bertengkar dengan orang tuanya. 3. Pembunuhan. 4. Kasus pencurian. Hubungan kejadian dalam video dengan 10
perintah Allah. 1. Menyembah pohon, melawan perintah Allah yang ke-1, yaitu jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. 2. Anak yang bertengkar dengan orang tuanya, melawan perintah Allah yang ke-4, hormatilah orang tuamu. 3. Pembunuhan, melawan perintah Allah yang ke-5, yaitu jangan membunuh. 4. Kasus pencurian, melawan perintah Allah yang ke-7, jangan mencuri. Persoalan-persoalan yang terjadi di dunia yang bertentangan dengan 10 perintah Allah. Malas datang gereja, melanggar perintah Allah yang ke-1, yaitu dia menyembah berhala, berbaktilah kepada saja dan cintai aku lebih dari segala sesuatu. 4. Cara mengatasi persoalan. Rajin ke gereja, rajin berdoa, berdekatan dengan Tuhan, mengikuti kegiatan rohani. Tuhan mengatakan, akulah Allah Tuhan, mau menyatakan bahwa 10 perintah Allah ditunjukkan sebagai pedoman dalam bersikap dan berperilaku. 2. Yang dilakukan Tuhan dalam ayat 2, yaitu membawa bangsa Israel dari Mesir. 3. Firman Allah yang mengatur hubungan Tuhan dan manusia, yaitu yang ke-1 dan ke-3. 4. Perintah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, yaitu perintah keempat sampai ke-10. Ya, silakan kembali. Bagi yang berikut, kami persilakan kepada yang sudah melaporkan hasil diskusi kalian. Saya minta kita semua bertepuk tangan dulu. Baik, kalian sudah menyaksikan berbagai kejadian yang terjadi yang kalian tontonkan dalam video tadi ya. Ada banyak kasus yang terjadi ya, yang bertentangan dengan 10 perintah Allah ya. Baik, kalian tadi sudah membaca kitab suci ya, sudah membaca kitab suci di mana 10 perintah Allah itu diawali dengan kalimat akulah Tuhan Allah. Akulah Tuhan Allah yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan ya. Kalimat ini mau menegaskan bahwa peraturan yang disampaikan oleh Tuhan itu sendiri dalam bentuk 10 perintah Allah tidak ditujukan untuk mengekang atau mengikat ataupun membebani umat manusia ya, umat kesayangan Allah itu sendiri. Tetapi tujuan dari 10 perintah Allah itu sendiri yaitu sebagai pedoman bagaimana kita harus bertingkah laku, bagaimana kita harus bersikap terhadap sesama manusia ya. Jadi kita pun hendaknya mematuhi peraturan bukan karena takut ya, bukan karena takut karena ada sanksinya ataupun ada hukumannya, tetapi menunjukkan sebagai sikap hati ya, sikap hati anak-anak yang selalu bersyukur karena dicintai Allah ya, oleh Allah. Jadi Allah itu sendiri adalah pembebas ya, Allah adalah pembebas yang menghendaki agar umat manusianya selalu bersukacita ya. Kemudian tadi ada pertanyaan kita yang mengatur hubungan antara Tuhan dengan manusia, jelas dalam 10 perintah Allah ya, yaitu akulah Allah Tuhanmu, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Itu dari perintah Allah ke berapa? Ke-1 atau pertama. Yang kedua,
jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat, ya. Dan yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan, ya. Ya, jadi tiga hal ini, tiga perintah ini yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan. Baik, yang berikut kita akan lihat perintah Allah yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, ya. Ya. Ini yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia, ya. Hormatilah ibu bapamu. Perintah keberapa itu? Keempat. Yang kedua, jangan membunuh. Perintah yang keberapa? Yang keenam, jangan berzina. Yang ketujuh, jangan mencuri. Yang kedelapan, jangan manusia. Yang kesembilan, jangan ini samamu. Yang ke-10, jangan ini samamu secara tidak adil. Ya. Baik, itu adalah perintah Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia. Baik, saya minta kalian untuk coba hening sejenak, ya. Coba kita lihat ke dalam diri, ya. Lihat ke dalam diri. Apakah selama ini selalu saya selalu mematuhi tata tertib atau tidak? Ya. Yang berikut, apakah manfaat dari sikap patuh atau sikap disiplin terhadap berbagai aturan? Ya. Yang ketiga, apabila aku tidak mematuhi tata tertib, apakah aku berani minta maaf kepada orang tua atau guru? Apakah aku merasa tidak suka terhadap berbagai peraturan? Orang tua dan guru sangat mengasihi kita. Oleh karena itu, mereka mengharapkan agar kita mematuhi peraturan dan tata tertib. Apakah aku mematuhi tata tertib di rumah dan di sekolah dengan penuh sukacita? Ya, baik adik-adik sekalian. Ya, setiap masyarakat tentu memiliki peraturan dan tata tertib, ya. Hal ini ditunjukkan untuk mengatur kehidupan bersama, ya, sehingga memberi rasa aman, rasa nyaman bagi semua anggota, ya. Dalam perjalanan dari Mesir menuju Kanaan, umat Israel mengalami banyak godaan, ya. Bahkan mereka sempat tidak setia kepada Allah, ya. Lalu Tuhan memanggil Nabi Musa untuk menyuruhnya naik ke Gunung Sinai untuk menerima apa tadi? 10 perintah Allah, ya. Rumusan 10 perintah Allah tentu kalian sudah mengetahui, ya. Ya, di mana 1 sampai 3 tadi mengatur hubungan manusia dengan Allah, sedangkan 4 sampai 10 mengatur hubungan manusia dengan manusia, ya. Aturan itu atau perintah Allah itu bukan untuk membebani umat Israel, ya, tetapi mengatur mereka bagaimana mereka berperilaku dan bersikap, ya, agar umat Israel ini bisa merasa nyaman, ya. Sebagai umat beriman pun kita harus bisa melaksanakan 10 perintah Allah, bukan karena sebagai beban, ya, tetapi sebagai bentuk ketaatan cinta kepada Allah yang selalu mencintai kita. Dalam tradisi gereja, ya, rumusan 10 perintah Allah ini, ya, mengalami perubahan urutan, ya. Ada perubahan rumusan firman ke-1 dan ke-2 digabung menjadi perintah 1, ya. Sedangkan firman 10 dijadikan 2 perintah, sehingga urutan serta rumusannya adalah sebagai berikut, ya. Ini dia. Aturlah Allah Tuhan, ya. Perintah pertama itu jangan menyembah berhala, berbaktilah kepada saja, dan cintailah aku dengan segala sesuatu. Yang
Yang kedua, jangan menyebut nama kalau tidak dihormat. Yang ketiga, Tuhan. yang keempat, yang kelima, Jangan membunuh. yang keenam, Jangan berzina. yang ketujuh, Jangan mencuri. yang kedelapan, Jangan saksi serta terhadap manusia. yang kesembilan, Jangan ingin istri siapapun. yang kesepuluh. Jangan ingin sama masyarakat lain. Baik. Apakah kalian sudah memahami materi ini? Sudah. Ya, baik. Untuk membuktikannya, saya akan memberikan tugas kepada kalian ya. Ya. Saya akan memberikan tugas kepada kalian ya. Nomor 1, tulislah 10 perintah Allah. Jelaskan 10 perintah Allah dalam kehidupan sebagai pedoman hidup. Nomor 3, bagaimana kalian menerapkan 10 perintah Allah dalam kehidupan. Sudah? Nomor 4, ceritakan contoh-contoh perilaku yang bertentangan dengan 10 perintah Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kita dengan doa. Saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Silakan maju. Diam. Diam, diam. Diam, diam. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Bapa kami